up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. Memberikan tahu kesehatan dan kami berikan si tanya jawab sebanyak 3 orang. Alhamdulillah. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas Dusun 13 Desa Medan Krio. Yang saya ingin menanyakan pada Ustaz adalah seperti yang sama-sama kita ketahui, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah dan berbakti kepadanya. Salah satu beribadahnya adalah dengan sholat yang Ustaz bilang. Yang saya tanyakan adalah ketika Allah menjadikan manusia di dalam rahim seorang ibu, apakah dia sholat atau berzikir? Jika dia sholat, apa nama sholatnya? Dan jika ia berzikir, apa zikirnya dari awal kejadian hingga akhir daripada 9 bulan 15 hari? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Amin. Iya, biasa. Langganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini bagaikan mimpi, naik onda sekopi. Saya ini memang berkreatif menengok negeri ini. Mengapa sudah reformasi ada juga pejabat yang korupsi? Polisi tembak polisi, matilah seorang polisi. Jadi pejabat memang punya misi dan misi, tapi ingat, janganlah korupsi. Ustaz, jadi sebelum bertanya saya menyampaikan, mungkin orang mengkritik saya, alah karena Pak Simin gak jadi pejabat bisa ngomong kayak gitu. Kalau jadi pejabat belum tahu juga. Terserah. Saya bersyukur kepada Allah, saya jadi orang biasa. Biarlah hidup saya kalau orang Jawa bilang ini wahai. Jadi begini Pak Ustaz, maksud saya tadi kan mengingatkan. Allah aja pun mengingatkan sama kita Pak. Jadi begini, andai kata suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepadamu, maka akan kutambah imanku dari langit dan bumi. Tapi kebanyakan manusia itu ingkar. Ingat, ajalku sangat pedih. Allah kan mengingatkan juga. Sama saya mengingatkan juga ke sebaliknya. Jadi pertanyaan saya Pak, masalah korupsi. Korupsi itu apakah termasuk ingkar? Apakah rusak syahadatnya? Nah itu aja Pak, lebih kurang saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Satu lagi Pak, satu lagi. Oh, satu lagi. Mulai di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari Jemaah Masjid Al-Muhajirin Komplek Bengkel. Yang mau saya tanyakan Ustaz, tadi kan Ustaz ada bilang sahabat persaksian. Kita kan dari lahir udah Islam nih istilahnya kan. Nah, dari orang tua kita, otomatis kita sahadatnya itu ya pas sholat aja lah sahadat itu istilahnya gitu ya. Apa perlu kita sahadat lagi Ustaz dengan disaksikan atau seperti orang ma'alam seperti itu lah Ustaz? Itu aja yang saya mau tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Manusia kan 10 alam Pak yang dilewati. Alam namanya tersebut lahut, alam jabarut, alam malakut, dan juga alam af'al atau alam ruh atau alam nyawa. Kemudian juga dipindah lagi kepada alam namanya alam misal atau alam ayah atau alam bapak. Makanya yang ngandung itu duluan bukan perempuan, yang ngandung itu duluan laki-laki. Cuman kita selalu konotasinya kalau orang ngandung besar perutnya, kan itu dia masalah.
Padahal banyak bapak-bapak besar perutnya belum tentu bunting. Nah, jadi ini pengertian mengandung itu supaya kita pahami. Ya. Kemudian baru namanya dipindah lagi ke alam ikisan namanya, atau alam rahim atau alam ibu. Pada saat tersebut di alam rahim, kata Nabi hadis yang sahih, pertama namanya nuqtah, ya, titik, baru nutfah, setetes, khalqah, baru darah, mukhalaqah, sebentar daging. 120 hari ditiupkanlah oleh malaikat Jibril ruh daripada jabang bayi itu. Ingat ya, 120 hari ditiupkan ruhnya, bukan dibuat ruhnya oleh jadi. Ruh itu sudah ada dia. Setelah diciptakan Nabi Adam, ruh sudah dijadikan Allah, cuma disimpan tetap. Ya, sama dengan kita tadi. Ini susu, kue, semua tadi sudah ada, cuma belum dipersilakan, belum ditaruhkan. Kenapa? Belum ada orang. Paham ya? Jadi jangan kita beranggapan ruh itu diciptakan Allah pada saat 120 hari. Salah kajiannya, saudara. Ruh sudah ada kian, saudara. Tinggal digeser. Jadi 120 hari dalam bayi dalam kandungan ditiupkanlah tersebut ruhnya. Ada namanya ruh sultania, ruh idopi, ruh jasmania, dan ruh ruhania. Nanti beda-beda dia. Belum hidup betul dia, orang serap-serapnya dia. Nanti mulai perempuan rasanya gatal. Sudah ditiupkan ruh jasmania, mulai terasa gatal-gatal dia. Itulah sebabnya perempuan kalau hamil muda senang kali dia dihapus-hapus perutnya oleh suaminya. Yang tak bagus jangan suami orang hapus-hapusnya. Karena belum gatal. Ya. Nah, kadang-kadang suaminya kurang paham, istrinya bolak-balik pegang sisir, apalagi urus kawat. Biar bagaimana jelek nanti perutnya ibu-ibu segera hadir. Pasti boleh dicoba. Nah, hitam-hitam segala macam. Nanti bisa juga anaknya lahir kota, orang ini bolak-balik sisir-sisirnya. Nanti ditiupkan lagi tersebut ruh namanya ruh ruhania, timbullah selera. Inilah istilahnya ngidam. Ini kayak kasih tahu dulu. Anak-anak lupa, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa pelan-pelan. Timbullah perasaan ngidam. Ini pun sampai sekarang belum bisa ini diriset dengan medis. Kenapa anak yang begini? Tapi kenyataannya, kalau nggak nanti dapat tersebut, mencet saja anak istirahat. Ya. Yang anehnya kadang-kala tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kita, Pak. Istri kita ngidam kepingin mangga, dicarikan mangga, ya udah, orang dia bukan kepingin itu dimakan, cuma nengok mangga, udah. Kita kadang-kadang menggarap dongkol, ini mangga, ya udah taruh situ, aku cuma kepingin nengok. Yang lebih parah lagi, ngidam ibu-ibu kadang-kadang benci memang suaminya, baunya minta ampun, dia ada. Suruh pergi aja bau kali. Kalau saya dulu bukan tidak. Kalau istri ngidam, wangi kali rasanya saya katanya. Asal tidur di bawah ketiak. Beda-beda memang ya kan. Padahal mampu tenang, wangi kali. Ya mungkin beda doanya, itu dia. Nah ini timbullah ngidam. Nanti baru ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari malaikat Jibril ruh sultaniah dengan ruh idopi namanya. Inilah bahasa Al-Quran itu jiwa yang tenang, baterai aslinya. Baterai aslinya sudah ditiupkan tersebut baterai aslinya, mulailah penggeliat-geliat tersebut. Kadang-kadang pindah, kadang-kadang begini, tapi belum sempurna. Kukunya belum sempurna kali sudah ada, tapi masih belum sempurna. Mulai dilihat tersebut. Inilah kalau bisa sebelum 120 hari
Tadi supirnya harus betul, mau kepilih laki-laki atau perempuan. Tapi kadang-kadang kita disuruh doa aja pun, doa-doa Pak Ustaz gak sempat kebelet. Nah ini kadang-kadang. Ya Islam mau bilang apa? Diajari yang bagus. Kita sudah tahu kaji begini Pak, kepilih rasanya muda lagi balik. Untuk apa? Mempraktekkan dalam Islam. Iya, mempraktekkan. Makanya sebenarnya orang berumah tangga, sebelum berumah tangga itu diberikan yang sudah penyuluhan yang sesungguhnya supaya tahu ilmunya. Ini suruh tersebut berdoa saja. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibna minasyaiton ma razaqtana. Itu saja dia jadi doa bukan langsung Pak Ustaz. Lahirlah anaknya pun anak kebelet. Nah itu dia tadi. Dekat kursi lahirnya dibuatlah tarigan, kursi tarigan. Pas bikin adon kue, lagi ngocok tarigan. Jadi di dalam tersebut jabang bayi itu dalam rahim 9 bulan 10 hari, 280 hari lamanya berarti. Kecuali Imam Syafi'i itu hampir tersebut lewat 9 bulan sampai 10 bulan berarti. Ya. Ada orang yang mata betul, ada orang yang tidak. Nah, zikirnya tersebut di dalam tidak ada yang lain kecuali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu saja lah zikir itu. Kalau sholat belum ada. Kan sholat perintah sholat kan belum ada. Maka zaman dulu pun sholat belum ada. Sholatnya sholat sebelum turun baginda Rasulullah diserang dan bilang. Sudah ada sholat tuh, tapi sholat istilahnya. Makanya sampai sekarang agama apapun Pak Bu itu ada elingnya. Agama Hindu hebat itu malam-malam dia tahu. Bukan tahu. Ram kita letaknya sesuai dengan ajaran agamanya. Bukan main-main. Inilah bagian makrifatnya. Islam harus sempurna. Syariat prakteknya, tapi hakikat etikanya harus seperti itu ya. Ada agama syariatnya aja, ada agama hakikatnya aja, tak sempurna sekali. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa kok orang-orang pejabat korupsi mana tahu aku Pak Min? Iya, mana tahu aku? Awak pernah merasakan pejabat? Kalau pejabat pernah kan jawab batak itu aja nih. Iya, karena susah jawabnya itu masalahnya. Ya. Jadi kenapa korupsi? Ya saya sendiri pun tidak. Apakah tanggal syahadatnya Pak Ustaz? Syahadatnya tak tanggal. Cuma nanti pada saat di akhirat ditanggalkan Allah syahadatnya karena dosanya banyak kali. Di medsos itu sering diposting, jangan anggap remeh walaupun ibadahmu sekecil apapun. Sebenarnya yang bagus itu bukan itu bahasanya. Jangan anggap remeh walaupun dosamu sekecil apapun. Nah itu. Karena itu dosa kita jangan anggap remeh walaupun sekecil apapun. Bukan pahala yang sebenarnya. Sekecil apapun dosamu jangan anggap remeh. Bukan tanggung-tanggung. Kalau yang namanya pahala gak perlu tersebut ibadah, gak perlu dipikirkan. Dia makan yang perlu. Kalau dosa perlu dipikirkan, apalagi dipraktekkan. Ya. Nah ini yang merupakan tersebut yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, apa tadi? Syahadat. Apa perlu syahadat lagi? Tidak perlu. Kalau syahadat itu memang wajib, wajib ulang-ulang. Cuman pemahamannya. Makanya kalau ada pengajian-pengajian sebelum kita masuk disyahadatkan, tidak perlu. Yang perlu itu kita perbarui pemahaman syahadat kita. Itu dia. Caranya Pak Ustaz, syahadat Rasul artinya syahadat persaksian. Tahu kita siapa yang menyaksikan kita waktu kita mengucapkan persaksian itu. Siapa yang mengucapkan? Diri kita. Ya. Jadi kalau bahasa tasawufnya nanti
Bapak sudah bisa ingat diri Bapak sendiri waktu kita bersaksi pada Allah. Itulah syarat rasul. Syarat utusan, syarat persaksian, saudara. Jadi kalau belum bisa seperti itu, ya cobalah kajiannya nanti sampai sana. Karena kajian kita siap dulu rukun Islam, syukur Islam Zulia, nanti baru rukun Ihsan. Kan dulu kan pernah saya sampaikan 3. Waktu duduknya begini, mereka dengan duha bersama dengan sahabat-sahabat, sekonong-konyong, tiba-tiba datanglah seorang anak muda berjubah putih. Gak tahu dari mana rimbanya. Saking dekatnya dengan baginda Rasulullah Muhammad, hampir ketemu lututnya. Yang lain pada heboh, gosip istilahnya. Siapa itu? Kira-kira begitulah sahabat. Mana aku tahu. Ditanya oleh malaikat Jibril yang nyamar jadi anak muda tadi. Mahul Islam, mahul iman. Dijawablah oleh Nabi. Itulah rukun iman itu. Cikal bakal akidah tauhid kita sudah hadir. Mahul Islam dijawablah oleh Nabi. Itulah cikal bakal ibadah atau syariatnya. Jadi iman itu hakikatnya, Islam itu ibadahnya, prakteknya. Mahwal ihsan, ihsan itu akhlaknya, bisa seolah-olah berdialog kita dengan Allah. Nah itu nanti bakal kajian. Tapi tugas dulu rukun Islamnya, supaya nanti al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kata Nabi. Bila kamu beribadah, rasakanlah seolah-olah dapat melihat Allah. Kalau tidak, rasakan Allah melihat kamu. Kalau belum bisa kita mengenal diri kita, belum bisa dirasakan itu. Tapi kalau sudah dapat, kenapa? Insya Allah pasti. Nah ini dia sudah hadirnya. Nah mudah-mudahan mari kita doa. Semoga acara kita ini terakhir dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa liustadina wa limasyayikhina wa limu'allimina jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal du'a wa hajatan ya Allah innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahdim 'alaina husnul khatimah wa la tahdim 'alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallam 'alaihi wa salam al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.